Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 9 April 2025. Sari berita, puluhan kambing di Towak Nagekeo mati misterius, warga resah. Libur Lebaran, kunjungan wisata ke Danau Kelimutu melonjak. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, puluhan kambing milik warga di Kelurahan Towak, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, dilaporkan mati secara misterius dalam sebulan terakhir. Total sekitar 46 ekor kambing ditemukan mati dengan gejala yang hampir seragam seperti diare hebat, tubuh melemah, dan hilangnya nafsu makan secara mendadak. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Kematian misterius menimpa puluhan ternak kambing milik warga di Kelurahan Towak, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tercatat puluhan ekor kambing milik warga setempat mati dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Kematian hewan ternak kambing secara bertahap ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat, terutama para peternak yang menggantungkan penghasilan dari peternak kambing. Beberapa warga menyebutkan bahwa kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala sebanyak ini. Mereka menduga adanya wabah penyakit, namun belum ada kepastian penyebab pastinya. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, saat dikonfirmasi RRI terkait hal ini mengatakan informasi tentang kematian kambing di Towak benar adanya. Dan saat ini menurut Kadis Clementina sudah 46 ekor kambing mati selama 1 bulan terakhir. Penyebab kematian menurut Kadis karena diare. Setelah pihaknya mengecek di lapangan, ditemui bahwa pakan yang diberikan kepada ternak kambing terlalu mudah dan masih berembun, serta banyak atap kandang yang sudah rusak dan tidak diperbaiki. Informasi tentang kematian ternak, terutama kambing di Kelurahan Towak itu, benar adanya. Update per hari ini kematian sampai di 46 ekor dalam waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Penyebab kematian ini, ternak itu mengalami diare. Nah, setelah kami mengecek manajemen pemeliharaannya di lapangan mengapa sampai diare, terutama yang pertama kaitan dengan pakan. Nah, di peralihan musim hujan ini, nah ternak ini dipelihara di kandang, di paron gitu, terus pakannya diambil yang terlalu muda dan masih berembun. Itu juga salah satu penyebab ternak bisa diare. Masalah lainnya yang juga menyebabkan banyak kambing yang mati menurut Kadis Clementina adalah keterlambatan para peternak untuk melaporkan ke petugas. Dirinya berharap para peternak segera melaporkan jika ternak kambing menunjukkan gejala-gejala seperti mencret, lesu, dan tidak nafsu makan. Ada sebagian yang masih bisa tertolong, ditangani oleh petugas kami. Ada yang selamat, tetapi ada yang sama sekali memang mati. Jika sudah terkena, segera melapor ke petugas karena masih bisa ditolong. Kalau imunnya tinggi, kita masih bisa tolong. Tetapi kalau sudah terlalu lama, ya kemungkinan mati itu bisa besar. Jadi kita harapkan supaya segera, karena petugas kita juga sudah tersedia di setiap kecamatan itu ada. Dinas Peternakan Nagekeo terus menghimbau para peternak kambing untuk lebih memperhatikan manajemen pemeliharaan kandang. Kandang ternak harus lebih bersih dan tidak bocor, dan hal lain yang harus diperhatikan adalah soal pakan yang diberikan kepada hewan ternak. Tidak mengambil makanan yang masih muda dan berembun, serta pakan harus dilakukan pelayuan dulu sebelum diberikan kepada ternak. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Danau Kelimutu selama libur Lebaran 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data Balai Taman Nasional Kelimutu (TNK) mencatat kenaikan sebesar 12,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu. Laporan Su Imam.
Kepala Balai TNK Budi Mulyanto Selasa 8 April 2025 mengatakan total pengunjung selama libur lebaran tahun ini mencapai 7.781 orang. Angka tersebut terdiri dari 7.446 wisatawan Nusantara dan 335 wisatawan mancanegara. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah wisatawan yang datang ke Danau Kelimutu tercatat sebanyak 6.940 orang. Faktor-faktornya karena memang libur dan cuti lebaran itu berbarengan dengan liburnya Hari Raya Nyepi, sehingga banyak kesempatan orang-orang yang ingin berwisata itu lebih besar, lebih tinggi ke Danau Kelimutu. Menurutnya, lonjakan wisatawan ini menunjukkan bahwa Danau Kelimutu tetap menjadi destinasi favorit baik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Peningkatan kunjungan juga berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat sekitar yang bergerak di bidang pariwisata. Lanjut Budi menuturkan, pihak Balai TNK mengapresiasi para pengunjung yang telah menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan Danau Kelimutu selama libur panjang. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan guna memberikan pengalaman wisatawan yang lebih baik. Ditambahkan, dengan tren positif ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Danau Kelimutu terus meningkat seiring dengan promosi dan pengelolaan kawasan wisata yang lebih optimal. Momen libur lebaran membawa berkat tersendiri bagi para pendengar, kami ulangi, bagi para pedagang di kawasan rest area Agela, Kecamatan Nangroro, Kabupaten Nagekeo. Laporan Nikolaus Makomeli. Pendapatan sehari dia beda dengan sebelum liburan. Cukup memuaskan. Momen liburan panjang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan perjalanan, mengunjungi keluarga atau ke tempat-tempat wisata yang ada di beberapa tempat, baik di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo, serta beberapa kabupaten lainnya, berdampak langsung terhadap pendapatan para pedagang yang berjualan di rest area Agela, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Ibu Tresia, salah seorang pedagang kepada RRI, menuturkan bahwa pendapatannya cukup memuaskan selama masa liburan, di mana banyaknya warga yang melakukan perjalanan yang singgah untuk beristirahat sejenak sambil berbelanja aneka makanan dan minuman serta buah-buahan yang dijualnya. Kenona, jeruk, jagung, kopi, minuman. Yang lebih banyak laris itu apa? Buah-buahan dan jagung, minum air, pop mie juga. Selama liburan ini kan pendapatan ya lumayan lebih dari yang sebelum liburan. Banyaknya warga yang melakukan perjalanan menuju ke tempat-tempat wisata menjadi berkat tersendiri bagi para pedagang serta mendorong peningkatan perekonomian warga di sekitar. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pasar rakyat di Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende yang dibangun dengan menggunakan dana APBD tahun 2022 kini terlihat terbengkelai dan tidak terawat. Laporan Lady Badin. Pasar rakyat di Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende yang dibangun tahun 2022, kini kondisinya terbengkalai dan tanpa aktivitas pasar. Ketua BEM PTN Nusa Tenggara, Indra Ramadan, kepada RRI mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi pasar yang kini tidak terawat tersebut. Menurut Indra, tidak ada aktivitas jual beli yang terjadi di pasar tersebut, membuat kondisi pasar tidak terawat dan menjadi bangunan kosong yang sering dijadikan masyarakat sebagai tempat mengikat hewan ternak. Ia berharap agar pasar rakyat tersebut segera difungsikan kembali agar bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar. Pasar ini kan sebagai tempat pertukaran barang, sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat, pasar juga sebagai pusat perputaran uang daerah. Nah, akan tetapi yang kita lihat hari ini, bahwasannya pasar Pulau Ende hari ini bisa kita katakan mangkrak, bukan dalam pembangunannya, tapi dalam pengelolaannya itu sangat mangkrak sampai hari ini. Apalagi pasar rakyat di Kecamatan Pulau Ende ini, Kabupaten Ende, dalam hal ini dibangun dengan menggunakan dana APBD tahun 2022. Seperti menjadi kandang ayam hari ini yang kita lihat, seperti menjadi kandang kambing hari ini. Kok bisa begitu? Indra Ramadan juga menekankan
pentingnya pengelolaan yang baik yang bisa diintervensi oleh desa dan kecamatan agar pasar tersebut bisa kembali berfungsi dengan baik dan memberi dampak positif bagi perekonomian lokal. Dirinya berharap pemerintah desa maupun kecamatan dapat berkolaborasi merumuskan pengelolaan pasar dan manajemennya dengan melibatkan pemerintah daerah sehingga pertumbuhan pasar lebih sehat dan roda perekonomian dapat berputar di Pulau Ende dengan kehadiran pasar rakyat tersebut. Sebelumnya pasar rakyat tersebut sempat melakukan aktivitas jual beli, dan pemerintah, kecamatan serta beberapa kepala desa sudah melakukan rencana manajemen pengelolaan pasar rakyat itu tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa kecamatan untuk melakukan transaksi jual beli. Tapi untuk saat ini pasar rakyat tersebut belum diaktifkan sama sekali. Nah, sebagai perwakilan elemen mahasiswa yang ada di wilayah Nusa Tenggara, saya rasa ini harus dipercepat karena betapapun mangkraknya pasar ini sudah kita kaji, sudah kita analisis, sudah kita survei bahwa sampai hari ini adalah pasar Kecamatan Pulau Ende itu benar-benar mangkrak dan sepi dalam tata pengelolaannya itu sendiri. Sebelumnya pasar rakyat tersebut sempat digunakan untuk kegiatan jual beli dan rencana pengelolaan pasar sudah dibahas oleh pemerintah kecamatan serta beberapa kepala desa. Kerjasama dengan Kecamatan Nangapanda sempat direncanakan untuk mengaktifkan pasar tersebut, namun hingga saat ini pasar rakyat Rorurangga tersebut belum juga beroperasi kembali. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT menunjukkan angka yang mencemaskan. Sejak awal Januari hingga 24 Maret 2025 tercatat sebanyak 496 kasus gigitan hewan penular rabies. Laporan Rovinus Wula. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dr. Aryas Dwi Lestari melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Maria Agustina P. Tondong saat dikonfirmasi RRI terkait data tersebut pada Senin 24 Maret 2025 mengatakan bahwa meskipun jumlah kasus gigitan hewan penular rabies mencapai 400-an lebih, sejauh ini tidak ada korban meninggal dunia akibat gigitan hewan rabies. Ia menjelaskan dari jumlah tersebut mayoritas hanya mengalami luka ringan hingga kini belum ada korban jiwa akibat gigitan hewan penular rabies. Gusri mengatakan kasus-kasus gigitan hewan penular rabies tersebut tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Ende kecuali di Kecamatan Pulau Ende. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius pihak berwenang mengingat potensi penyebaran virus rabies yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Masyarakat untuk menghindari gigitan anjing. Misalnya kalau kena gigitan, mencuci luka dengan air mengalir 15 menit. Cuci luka pakai sabun di air mengalir, mendapatkan vaksinasi rabies di Puskesmas Onekore. Tapi kami akan buka rabies center di beberapa puskesmas. Ini hari kan buat SK-nya. Onekore kan sudah, tambah nanti di Kecoko, Wolbaru, Morole, Nangpenda. Menanggapi situasi ini, Gusri juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi kebutuhan vaksin rabies. Sampai pertengahan Maret 2025, stok vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.900 vial. Hal ini diharapkan dapat mencakup kebutuhan vaksin bagi warga yang terinfeksi. Gusri menambahkan bahwa pencegahan rabies pada hewan penular menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan, namun begitu terjadi gigitan, Dinas Kesehatan langsung mengambil tindakan. Petugas kesehatan segera melakukan vaksinasi pencegahan untuk mencegah penyebaran virus ke sistem saraf pusat, terutama otak. Dalam situasi seperti ini, Gusri mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kerjasama antara masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Peternakan dalam mengurangi dampak dari rabies yang bisa beresiko fatal. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Rabu 9 April 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.